Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 23214137. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau daruriyah, kebutuhan sekunder atau hajiyah, serta kebutuhan pelengkap atau tahsiniyah. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, daruriyah atau hifz an-nas, memelihara jiwa. B. Hifz an-nasl, memelihara keturunan. Dan C. Hifz al-mal, memelihara hak milik atau harta. Tahsiniyah, tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjamin manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyah. Lalu asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari lafadz bahasa Arab, yaitu asasun, yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada 3 pengertian kata asas. Yang pertama, hukum dasar. Yang kedua, dasar sesuatu yang menjadi tumpukan berpikir dan berpendapat. Dan yang ketiga, dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Asas-asas hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, asas keadilan. Yang kedua, asas kemanfaatan. Yang ketiga, asas tauhid. Yang keempat, asas kemerdekaan atau kebebasan. Asas-asas khusus hukum Islam dalam hukum pidana. Asas-asas hukum pidana yang pertama adalah asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Yang kedua, asas larangan, memindahkan kesalahan pada orang lain. Hal ini memiliki arti bahwa masing-masing jiwa harus bertanggung jawab atas dirinya dan tidak dapat dibebani oleh beban orang lain. Asas pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga tidak bisa kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain atau bahkan dimintakan untuk mengganti. Siapapun yang berani berbuat, maka ia sendirilah yang harus berani bertanggung jawab. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasarkan pada Al-Quran yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan, memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas hukum perdata. Asas hukum perdata itu ada 8. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Yang kedua, asas menolak mudarat dan mengambil kemanfaatan. Yang ketiga, asas kebijakan atau kebaikan, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Yang keempat, asas adil dan berimbang. Yang kelima, asas mendahulukan kewajiban dari hak. Yang keenam, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, asas kemampuan berbuat atau bertindak. Yang terakhir atau yang 8 adalah asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Lalu asas perkawinan ada 3, yaitu asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, dan asas perkawinan untuk selamanya. Asas hukum warisan dan asas penerapan hukum. Asas hukum warisan ada 5, yaitu ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Lalu asas penerapan hukum ada 2, asas tidak memberatkan, yaitu asas tidak memperbanyak beban. Yang lalu asas tajrid atau bertahap atau gradual. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Selanjutnya, asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dan asas-asas hukum di atas ada 6 macam dan semuanya meliputi banyak hal karena banyak mencakup di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.